الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين كل ما شاءنا الشيخ المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار بركة في الدارين آمين الحالة الثانية golongan atau kondisi posisi yang kedua. Kemarin sudah kita bahas pertemuan yang sebelumnya. Jadi ada 4 atau 3 golongan. Yang pertama kemarin kan, jadi golongan dari bagian seseorang sing tugasnya mencari ilmu. Jadi ngaji tok. Ngaji sampai kepada derajat bisa ngasih fatwa. Ya, ngarang kitab. Jadi dia fokus untuk belajar, fokus untuk thalabul ilm. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Allah taqdiru ala tahsilil ilmin nafi' fiddin. Ya. Golongan yang kedua ini dia kalau otaknya, akalnya itu dijak untuk ngaji, belajar tentang agama, hal sing jerimet, rodok gak nyampe, ndak mampu, ya. Akhirnya memilih fokus, ya, antashtaghila bi wadha'ifil ibadat min adz-dzikri wat tasbih wal qira'ah was shalah, ya. Jadi dia sibukkan dirinya itu untuk menyibukkan dengan berbagai macam ibadah. Kalau yang pertama itu kan derajatnya alim, orang yang ahli ilmu. Jadi dikhususkan hidupnya itu dipakai untuk ilmu. Jadi umurnya diwakafkan untuk ilmu. Contohnya seperti Imam An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi itu sampai wafatnya itu belum nikah. Ya, tapi ojo ditiru ya. Ya. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi karena apa? Saking sibuk ngaji, sibuk golek ilmu sampai orang mikir rabi. Ya, lek kene kan mikir rabi sampai orang kober golek ilmu. Ya. Mari rabi tambah jarang golek ilmu. Teko wonge. Oh enggak ya nih ya udah. Enggak ya. Ya, justru malah seharusnya ya orang itu kalau sudah rumah tangga, itu kudu sing tambah sregep ngaji. Kenapa? Allah itu jamin rezeki wong sing ngaji ya dengan takaran tingkatan khusus. Rezeki sing khusus disiapno gawe wong sing seneng ngaji. Makanya beberapa pertemuan yang sebelumnya kan sudah kita bahas ya. Kita tuh harus punya niat pingin ngaji. Ya. Kapanpun ya, walaupun misalnya kita itu orang yang super sibuk. Ya, seminggu jan sibuk tok wis. Mulai kerja anggap ya, mulai kerja jam 4 gojek narik ya. Sampai jam 11 bengi kosel ya. Wis oleh pirang atus sewu turu sampai gak kober ngaji ya. Misalnya saking sibuknya sekali ya, tangi turu subuh budal dodol nang pasar misalnya ya. Utawa mari gojek koyo wingi mari gojek jam 11 bengi, jam 10 bengi mulai dodol di pasar Gadang sampai subuh. Subuh mulai budal meneh kerja meneh muter ngono tok uripe. Ya. Saking sibuke misalnya duwe tanggungan akeh kaya iya pinjol. Jadi sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita itu untuk ta'allum, untuk belajar. Ya. Walaupun ya misalnya belajar isone lewat YouTube, ya, lewat media sosial, misalnya melalui channel AM Kreatif misalnya, ya. Atau wis tak streaming majelis-majelis saya. Sekarang kan banyak, ya. Di tangan kita itu ya, teknologi kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Tetapi kalau bisa ojo ngaji medsos toh, ya. Kita harus sekali-kali sempatkan buku seminggu sekali, ya. Ngaji langsung berhadapan dengan ya dengan guru, ya, atau 3 hari sekali. Sekarang kan banyak kita mau pengajian dimanapun ada, ya. Tinggal kita mau apa tidak, ya. Sabtu masih jamek di musola kan pasti ada, ya. Minggu tambah wake, seminggu ki lek didelok iku wake, ya. Ya lu ya. Di Al-Huda ono, di Diang Dewe ya ono, di Semeru ono ya. Singosari ya tambah wake, ya. Sebenarnya banyak ya tempat-tempat kalau kita itu mau kepingin ngaji, memakmurkan waktu dengan thalabul ilm. Ya. Ya, tapi yang di sini khusus kan ya orang sing hidupnya itu
diabdikan untuk ilmu. Ya, Imam Syafi'i ya. Makanya ada kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ya, nilai sebuah waktu menurut para ulama. Ya, sampai-sampai di antara mereka itu ya mangan itu kudu didulang. Kudu pola loro setruk ndak ya. Mangan kudu didulang polanya apa? Kudu polane lumpuh gak bisa apa-apa tidak. Tapi karena memang uripe digawe ngarang kitab. Ya. Jadi didulang ada yang itu ya. Sampai selama 40 tahun. Ya. Lah terus BAB ini apa Ustaz? Ya. Iyalah kalau kita ya. Mereka itu makannya sedikit. Mek gak syarat cek kuat ibadah ya. Makanya sedikit kalau kita dikit-dikit mangan ya. Dikit-dikit mangan, dikit-dikit nyambil. Ini Mas Paci. Enggak ya. Ya. Enggak ya. Jadi ya mereka orang-orang yang dedikasikan hidupnya itu untuk ilmu. Kalau kita tidak bisa jadi golongan mereka, ya kita pelajari ya kitab-kitab mereka, ya karangan mereka, ya. Imam Syafi'i mengatakan uhibbus sholihina walastu minhum. Aku senang cinta sama orang-orang soleh walaupun bukan termasuk golongan mereka. Arab-arab syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang lek dijak ngaji ya UTE pikirannya juga nutut. Bisanya apa? Fokus ibadah. Tashtagil bi wada'i fil ibadat min dzikri wat tasbih wal qiraah was shalah. Ya. Disibukkan dirinya ya daripada kumpul sing gak jelas ya, metu rono rene gak jelas ya. Ketemu konco ya, ya ngomongno sing gak ada manfaatnya ya. Akhirnya dia gunakan untuk wis tak fokus gawe ibadah ya. Zikir, tasbih dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian ya kalau bisa jangan jadi sing golongan iki sih ya. Kenapa? Karena di umur-umur kita ya, umur-umur 30 ke bawah itu dianjurkan untuk lebih produktif ya. Cari pengalaman, cari ilmu sebanyak mungkin ya sebagai bekal kita ya. Nah, kemudian wasayyiris sholihin ya. Al-mutajarrid bil ibadah ya. Fadzalika min darajatil abidin wasayyiris sholihin. Golongan yang kedua iki mereka orang sing fokus ibadah to ya. Ya, fokus ibadah to saking fokus ibadah sampai diangkat derajatnya menjadi orang-orang soleh. Ya, ini golongan yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, kita tidak bisa jadi golongan wong alim, ya, potongan lek wong alim kok gak nutut. Potongan lek kongon ibadah, waduh, gak nyampe aku. Sholatnya fardul kober sembayang gak kober juga sembayang, ya. Pomene sembayangi setahun sepisan. Ya, iku pun takbire ping 5 kadang lali. Ya. Coba iku salat Idul Fitri, ya. Salat jenazah ambek rukuk. Ya. Jadi itu gak nutut. Ya, maka jadi golongan yang ketiga. Ya, makanya kalau dilihat dari golongan yang kedua ini banyak sekali itu yang dilakukan oleh para sahabat, golongan yang kedua. Jadi fokus untuk ibadah. Bahkan disebutkan ya, para sahabat itu ya, faqad kana fis sahabah man wirdu fil yaum isna asyar aluf tasbihah. Wiritane di antara para sahabat itu ada yang sehari itu wiritannya itu 12.000 tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ping 12.000. Kita kadang mek ping 4 sedino. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah. Ku paling coba 4 subhanallah, walhamdulillah, wallahu ya. Wan lek tahlil. Lain tasbih ini sih kan ini muteri ping piro ya. Ya. Coba 4 gitu ya. Ini wakana fihim juga ada di antara mereka itu para sahabat itu ya wiritannya itu 30.000 ya sebanyak 30.000. Makanya ada sering kan kita dengar cerita itu ada seorang sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau misalkan hidup saya ini sehari ini setengah hari tak pakai untuk bersolawat kepadamu, datang panjenengan. Zid, lek kon iso tambah ono. Ya Rasulullah, lek misale setengah hari tak tambahi, tambah ono meneh. 1 hari tambah ono meneh. Saulan tak kesel tambah ono meneh. Ya Rasulullah, seumur hidup tak pakai untuk sholawat datang panjenengan. Ya, nah makanya disebut sama Kanjeng Nabi. Ya, nanti kalau kamu sering baca sholawat, ya berarti kan sering menyebut orang yang
dicintai. Ya, makanya di dalam meditasi disebutkan ya solatan yattasilu biha ruhul musolliya alaihi bih. Ya, satu saja kita baca sholawat itu artinya menyambungkan hati kita, ruh kita dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah pernah dibahas ya. Kalau itu baca sholawat itu nama kita disetorkan dengan nama orang tua kita. Ya, ya Rasulullah. Ya, niki le. Umat jenengan. Sinten? Fulan bin Fulan. Waca sholawat. Ya. Oh, wis rapi. Oh, sampun kanjeng Nabi. Wis dengan rumah tanggane barokah. Ya. Toko meneh malaikat ya Rasulullah, niki wonten Fulan bin Fulan mau sholawat dateng panjenengan. Oh iya, wis rapi. Dereng sik jomblo. Tunggu muga oleh nang jodoh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, niki wonten yang sholawat sapa jenenge? Fulan bin Fulan. Oh, bagaimana keadaannya? Yang niki susah, rezeki ini cepet ceret ya. Semoga dengan bersholawat dilancarno rezeki ini. Saya juga langsung kanjeng Nabi ya. Di dalam sholawat itu kan ada as-salatu wassalamu alaika. Ya. Kalau ucapan menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Ya kan? Yang mewajibkan siapa? Dari mana? Dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau yang mewajibkan mengatakan hukum menjawab salam itu wajib, kalau beliau diuri salam menjawab enggak? Pasti ya jawab ya. As-salatu wassalamu alaika Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, nama kita disetorkan. Ya, Rasulullah ini lagi datang si fulan-fulan, dia baca sholawat. Ya, bagaimana keadaannya? Oh, dia sedang susah, dia sedang sakit. Ya, dengan barokah sholawat dikasih kesembuhan. Ya, kalau di dalam Maulid ulama ya, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rona. Demi Allah, ya, karir wasfi Muhammadin. Sering ulang-ulang menyebut sifat kanjeng Nabi. Juga dengan membaca sholawat. Kaima tuziha anil birrona. Supaya penyakit yang ada di dalam hati kita itu akan perlahan-lahan hilang. Ya. Orang itu kalau dia itu ngaku pecinta sholawat. Ya. Ngaku, aku sedino aku baca sholawat. Ping 1.000 sedino. Tapi dia ada benci sama orang goro. Ya, tapi dia punya dendam sama orang, punya hasut sama orang itu bohong. Kenapa? Karena kalau orang itu baca sholawat, hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun ria misalnya, ya, walaupun orang sholawat itu ria, tetap akan memberikan manfaat. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya ini ya. Jadi misal, wah tak niru golongan yang nomor lurus, ngakai-ngakai ibadah ambil zikir. Salah satunya apa? Yes, dengan berbanyak baca sholawat. Semampu kita, ya. Terutama di malam Jumat ini. Kemudian, ya, juga di antara para sahabat itu, wakana ba'duhum aktsaru wirdihi Al-Quran. Wakana yaktimuhul wahid minhum fil yaum marroh. Ya, ya. Ada salah seorang sahabat itu, wiritane, istiqomane iku ngatamno Quran. Baca Quran. Ada sampai di antara sahabat itu, yang sehari bisa khatam satu kali. Situna khatam satu kali. Kita ya, saulane durung karuan, kadang posoan durung karuan. Ya. Padahal barokah fadilahnya orang itu khatam Quran itu luar biasa. Diamini oleh 70.000 malaikat. Kalau di dalam fadilahnya itu disebutkan orang itu lek khatam Quran. Fadilahnya barokah doanya itu sampai 40 hari. Ya. Jadi ibarat alwi iki gawe parfum ya sing regane 1 juta sak miline iku saulan gak ilang ambune. Ya. Saking besarnya fadilahnya. Nah, ini dari alhamdulillah ya. Umi minta barokah doa khatam Quran ya. Umi sing maca sing khatamna sampean mek ngamini. Ya. Kurang enak ya apa? Ya. Gak melok maca ya melok ngamini kebagian barokahnya ya. Tapi lek iso kalau bisa itu di antara kita harus punya target ya, mbo 2 wulan pisan, mbo 3 wulan pisan, mbo setengah tahun pisan iso khatam Quran. Ojo khataman mek nek khataman tok ae wi. Ya. Khataman nek khataman iku lak dibagi lah. Ya. Oh, jus piro, Cak? Iki sik jus 12. Anu yo, sisane jus 15, 17, 29, 30. Sing digoleki sing gampang-gampang ya.
Kene maca kanca delok lho. Kene sik jus 12 tapi jus kene 29 kok wis ilang ya. Wis didip dhisik. Padahal fadilahnya itu seharusnya bacanya walaupun khataman itu harus urutan. Ya. Adabnya itu harus urutan ya. Enggak boleh langsung fit kok aku teko sing itno jus 15 16 ya. Ambek sing ono surat Yasin ya. Mbok jus 19 diwaca sing gampang-gampang tok. Ya, tapi berkatnya paling akeh entek. Kak, tapi insya ada yang belum sofa kan sing koyo ngono kok ya. Insyaallah ya. Ya, paling ya dintekno kabeh. Ya, kemudian ya, ada juga ya di antara sahabat ini ya. Ini kita menceritakan sahabat ya. Jangan kita beranggapan mosok si pian koyo ngono. Ya. Mosok si pian bisa seperti itu. Itu karena mereka sudah terbiasa ya. Bahkan ada di antara para sahabat itu yaqdil yaum aw laila fi tafakkur fi ayah wahidah yuraddiduha. Ada di antara sahabat itu gara-gara membaca satu ayat ya, baca satu ayat itu sholatin ya, bacaannya itu diulang-ulang. Ya, bacaannya diulang-ulang, baca satu ayat. Apa? Mentadaburi satu ayat Al-Qur'an. Ya, seperti seorang sahabat yang ketika dikongkon ngimami ya sering dengar cerita nih, dan ini juga cerita favorit ya, favorit sampean nih, yakin aku ya. Ketika ditanya sahabat iki dilaporno ambek para sahabat lainnya, ya Rasulullah ya fulan niki lek ngimami mesti gawe surat Al-Ikhlas tok ya. Ya surat Al-Ikhlas tok sing diwaca ya. Ya Nabi tersenyum dipanggil sahabat iki. Ya opo kon lek ngimami sing diwaca surat Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, kalau sing paling tak senengi coba surat Al-Ikhlas. Ya, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu menunjukkan ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu maha satu. Setelah Allah mengatakan Allah maha satu, ya, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah juga mengatakan Allahu samad. Allah tempat kita bersandar. Ya Rasulullah, lek kula duwe pangeran Gusti Allah, hati kita tenang, anteng, tentrem. Ya, ketika ada apapun, saya tahu tempat bersandar saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, iki ditiru arek Muhammad Mustafa iki. Ya, Rasulullah sing gawe kul huwa ahad al-ikhlas to ae. Ya. Ya hanune kok wis kok niru sahabat ta. Wis niru apalmu ya mek al-ikhlas to ae ya. Ya, niru apa? Dawuh Anwar Zahid ya. Kul huwa elek kesuwe. Ya gak apa-apa sih ya. Atau misalnya sing diwaca mek ya kulhu ping 3 pahalane khatam Quran. Ya senengane potongane kita sing digolek pahala itu. Ya, tapi ikhtiari gak dilakoni. Sing digolek pahala itu. Ya, potongane golek gratisan sing akeh yang ini ya. Ya gak apa-apa, tapi tetap kita termasuk golongan orang-orang yang senang kepada kebaikan daripada tidak sama sekali ya. Nah, kemudian wa'lam anna qiraatal Qur'an fi shalah qa'iman ma'a tadabbur yajma'ul jami'. Nah, ini disebutkan ya. Kalau kita itu nggak bisa niru sahabat tadi itu ya, seayat ditadaburi gak iso. Coba ya. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau memberikan ya, Syekh Nawawi Al-Bantani loh ya. Bukan Imaduddin Al-Bantani loh. Di bedol yang mabaina sama wa sumur ini. Ya, ini Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau mengatakan kalau kita gak bisa niru para sahabat itu isu khatam Quran sekali sholat, coba ya anna qiraatal Quran fi sholah qaiman ma'at tadabbur yajma'ul jami' ya. Coba sholat gak apa-apa sambil pegang Quran ya, sambil berdiri pegang Quran terus baca satu surat tapi ditadaburi, paham ya, ditadaburi ya. Misal dia baca Quran, Allahu Akbar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin ardas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi ya, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu luasnya langit dan bumi ya. Kudu luas si ororo dawa nang Semeru nang Singosari enggak. Ya, selalu seluas langit dan bumi. Kudu langit yang kita lihat setiap hari bukan.
Tapi langit lapis 7 ini kan kita kan galaksi berapa ya? Galaksi Bima Sakti itu kan satu galaksi, belum yang lainnya yang belum terlihat. Ya, itu swarga saluse sakmono. Ya, jadi kon delok ya. Ya kaya wong-wong sing IKN niku investasi 20 triliun untuk IKN iki kan apa-apa niku ya. Mek oleh sak pulau tok ya. Iki kita antara luasnya langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddatil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas ya. Oh, ciri-ciri wong takwa itu siapa? Mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan seneng dan juga dalam keadaan susah. Oh ya wis, aku tak sedekah. Ya. Pas saiki pas duwe rezeki lebih tak sedekah. Ya. Pas apa cari tanggal tuwek ya. Iya. Pas ndelok isine dompet nggawa pedang kabeh wong. Ya. Lek awal bulan ya Pak Karno mesem-mesem ngono ambek abang-abang murup-murup ngono ya. Jarine alwi kok cepet luntur nanti ya. Isuk si abang awan didik dadi biru. Ya. Mlebu sore kok dadi ijo. Ya. Isak wis abu-abu kabeh. Ya. Bengi wis dadi perak kabeh. Ya. Dadi aluminium endeng-endeng. Kok cepet temen ya. Jadi gitu. Jadi orang yang menginfakkan hartanya adalah Anda senang dan susah. Atau jangan jauh-jauh sudah. Surat Al-Fatihah. Seringnya juga kita bahas ya. Kita punya masalah, hajat apapun. Itu coba di dalam sholat ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya. Datang panjenengan aku meminta pertolongan. Waduh ya Allah kula niki kok ibadah kok males, urip mek ngene-ngene tok. Iyyaka nasta'in, datang panjenengan saya meminta pertolongan ya. Kemudian wadul mani ya Allah, saya ingin kehidupan saya berubah lebih baik ya. Maka minta di dalam sholat kita ya. Sebutkan hajat kalian apa yang di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya. Kula niki ibadah sing kula lakoni niki ibadah yang saya lakukan memang banyak kurangnya ya Allah. Ya, tapi beginilah saya. Ya, seperti kadang kita kepada gebetan kita itu loh ya. Sampeyan gelem aku iki kok ngene iki ya. Ketika kita menghadapi orang kita cintai kan kadang gitu ya. Tapi kadang ono sing golongane boyo iki aku iki gak ono meneh ya. Jadi apapun akan saya berikan ya kepada kamu ya. Jadinya lebih skobil tuh mas butuh gas ini saya lamben ya. Ya, jadi durungi rapi ya manis ya. Apapun yang kau minta akan berikan. Lautan akan kuseberangi. Ya, mas, wahai token muni, titit, si tak golek utangan. Jadi kon seberangi. Makanya kita realistis saja ya di mana jadi manusia itu ya. Nah, kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Ya, dan kepadamu lah aku meminta. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh supaya apa? Kita di dalam sholat itu agar ada motivasi. Gak apa-apa, kita itu ibadah karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Memang itulah kita. Ya, memang itulah kita ya. Jadi kemudian ya, walakin rubbama ta'assara al-muwadhabah alaih fal afdal yakhtalif fi ikhtilaf fi halis syakhsi. Ya, lek enggak iso ya semampu kita ya. Kalau nggak bisa semampu kita. Nah, tujuan daripada kita itu dianjurkan untuk harus punya wirid, ya apapun itu, mau sholat, baca Quran, ya majelis sholawat kayak gini itu kan semua termasuk wirid. Wirid itu apa sih? Kebiasaan yang bernilai ibadah. Ya, tadhirul qalbi bidzikrillahi ta'ala wa inasihi bihi. Untuk membersihkan hati. Ya, itu artinya wirid itu. Kemudian fama yara wasyadu ta'thiran fihi falyuhatib alaina ini ya. Kita membaca punya zikir wirid apapun ya. Lihat dari mana ini nanti sing serkenang hati kita. Lebih gampang kita lakukan, lebih bikin kitanya nyaman. Kan kita angkat gitu ya. Pengennya sama siapa? Karena kamu sudah bikin aku nyaman. Nah, ya. Aku terima kamu. Ya. Sing gak enak kan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya. Ya, Kak, tapi insya Allah arek insya Allah anu kok ya para pejuang sejati.
Ya. Nah, kemudian dari zikir ini apa yang kita mampu sing macam di hati ya iku lakonono ya. Oh, aku isane akeh salat, ya itu sudah bismillah. Ya. Oh, aku isane mek sedino iso maca Quran tapi mek 5 ayat. Ya gak apa-apa, bismillah. Ya, sing penting istiqomah ya. Istiqomah iku ganjarane jannah, ganjarane swarga. Ya. Lek istirahat ganjarane kipas angin. Ya. Lek oleh kipas angin ya. Memang istiqomah itu lelah. Yang gak lelah itu istirahat ya. Nah, kalau misalnya dari zikir itu tadi, amalan itu apapun yang kita mampu kita lakukan, kita bisa ajak menjalaninya, bismillah lakukan itu. Nah, kemudian, coba ya, Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan satu tuntunan yang luar biasa. Fa'idha ahassa bimalalatin minhu falyantaki ila ghairihi. Nanging awakmu itu ngerasa bosen, ya. Bosen ngelakoni ya ibadah itu mang pindah kepada ibadah yang lain, ya. Misal ya, alui bosen waduh aku belenger ya salat duha 12 rakaat ben isuk. Ya. Misale iki contoh ya, Contoh ya. Wis bosen enggak apa-apa, dijeda dulu. Ya, ganti ibadah yang lainnya ya. Misale kita ya biasa sedina maca selawat ping 1000 kok blenger ya aduh. Ya, maca selawat ping 1000 misalnya. Padahal baca selawat 1000 kali itu enggak sampai setengah jam. Ya. Awan ono tasbih digital tambah gampang ya. Sallallahu. Kita aja mau dihitung loh ya. Maca selawat 1000 kali itu kan berarti kita muter tasbih berapa? Berapa kali? 10 kali, ya kan? Ya, sak putaran 100. Berarti kan kita tinggal ngalangi sak putaran 100 banyak 100, 10 kah? 10 kali jadi 1000, gak sampai ngajam. Coba kalian hitung berapa sehari kita itu scroll HP. Ping piro itu? Ayo, berapa kali ini? Set itu berapa kali? Ya, kayak untuk pasangan aplikasi itu ada ngecek berapa kali kita itu jari jemari kita tuh sehari tuh scroll HP. Twing biro. Ya. Bahkan dalam survei itu ya terutama orang Indonesia ya. Apalagi keyboard warrior iki. Ya. Ya. Iki scroll HP itu bisa sampai 3000 gerakan jari dalam sehari. Loh kok teman ya, karena sudah terbiasa. Jadi tidak merasa itu sebagai beban. Ya, kita biasa. Ya, kalau ini apa menelek dua gebetan ngecat ya. Jadi jemarinya lancar ya, lanyah ngomong ya. Ada Pak sudah makan apa belum ya? Tidak nunggu kamu ya. Hari gak kayak kabar, pacarnya gak mangan mati wis hari ya. Ya, boleh apa kenapa gak makan? Karena ada mengingatkan. Ya, seperti itu ya. Ya, HP-nya taruh locker ya. Ya. HP-nya taruh locker ya. Terus saiki kan zamannya canggih ya, meski HP-mu taruh locker kan ada smartwatch iki ya. Iso ndelok, oh iya yang ngono. Ya, mau lift cedok wong kari nyabrang sak tukuan. Ya. Saya tahu kok maksudnya Rizky itu ngiming-ngimingi yang lain, ngerti ya. Biar termotivasi gitu loh ya. 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 Nah, di sini disebutkan ya, lek belenger ngelakon ibadah, ya jangan tinggalkan, berhenti dulu, lakukan yang lain, ya. Kenapa? Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan li'annal malal wal ghalib ala tuba. Sifat belenger, bosen itu memang tabiatnya manusia, ya. Makanya kenapa? Ya, amalan itu banyak variannya supaya manusia itu tidak bosen, ya. Nah, kemudian yang ketiga, antastaghila, ya. Bima yaslu minhu khair ilal muslimin wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Yang ketiga, enggak iso dadi wong sing alim, ya. Enggak iso dadi wong sing apa? Ibadahnya akeh kayak gini gimana. Jadi yang ketiga, apa itu? Yaitu sibukkan diri kita, ya. Bima yaslu minhu ila khairin
minhu khair ilal muslimin. Sibukkan diri kita dengan perbuatan yang bisa memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ya. Contoh diantaranya, yadkhulu bi surur ala qulubil mu'minin. Contoh diantaranya, nyenengno atine wong mukmin. Ya. Menyenangkan hati orang mukmin. Ya. Contohnya apa? Min qada'i hajatin lahum. Memenuhi hajat mereka. Ya, bahkan di dalam itu disebutkan, bahkan kita ada orang misalnya kalau dalam hati disebutkan kita ngangkatkan barang ya di atas kendaraan orang lain itu termasuk ya qadaul hajah, memenuhi hajat orang lain. Ya, alwi nang debu cekat mlakune anu nok langganan toko, Mas, tolong angkat no barangku, diangkat no nang ini kendaraan. Itu juga termasuk muawanah alal muslimin. Ya, membantu orang lain. Ya, kemudian wa muawanin ma'ala birrin wa taqwa. Ya, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan itu ya lebih banyak didapatkan itu di dalam majelis zikir. Ya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa itu potensi paling banyak didapatkan di dalam majelis zikir. Kalau yang kedua, orang-orang yang mencintai karena Allah. Contoh, ya, orang yang cinta karena Allah. Misalnya, ya, moro David jam 2 bengi ditelepon sampai Alwi. Ya. Jam 2 bengi kakek. Ono apa wi? Mas Fit, sampean wis tahajud ta? Wis qiyamul lail lah. Aduh, arek mulai kapan nih kok dielingno ya. Mulai kapan arek iki ngene iki ya. Loh Mas Fit, aku ngene iki elingno Mas Fit ya. Kepingin sampean niku selamat dunya akhirat. Lah terus awakmu lapo? Aku tak turu meneh. Ya, itu satu contoh ya, ya. Mengingatkan kebaikan. Atau kita ketika ada teman kita ya melakukan satu hal yang salah, kemudian kita ingatkan. Sam ojo ngono. Ya, ora oleh kok ngono iku. Oh, iya ya, suwun. Ya, tugas. Tapi kalau misalnya orang yang tidak terima, ya, atau malah minteri, kok oleh ngono. Kok niki arek kapan sih ngandani? Berarti tugas kita sudah gugur. Ya. Ya. Kemudian waqaturada fil khabar, ya, di dalam hadis disebutkan inna afdhalal a'mal idkhalus surur alal mu'minin. Amal sing paling afdhal iku nyenengno atine wong mukmin. Ya, jabrul khotir. Tidak membuat orang kecewa. Ya. Ada satu kisah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf ya ini. Ya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf Jeddah. Itu pernah beliau itu mari undangan. Ya, orang-orang berebut salaman, ya. Berebutan salaman. Ya, sampai beliau masuk mobil, beliau diam, meneng. Ya. Sampai tengah jalan langsung beliau bilang sama sopirnya, "Si, berhenti dulu sebentar. Ada apa, Bib?" Tangan saya kejepit pintu. Ya. Tangannya jadi orang itu kesalaman, ya. Salaman rebutan sampai ya enggak sadar saking senengnya. Ya. Enggak tahu kalau Habib Abdul tangannya belum masuk, pintunya ditutup. Ya. Saking semangatnya. Brek, Habib agak boleh salaman, Habib capek misalnya. Ya, enggak, ini tutup flat. Ya. Enggak langsung, beliau enggak langsung bilang ya. Lek awake dhewe kok ngono. Matamu gak ketok. Ya, kalau kita gitu. Udah ditelok nanti tangan kecepit ya. Ya ini kecepit itu loh ya. Tapi beliau enggak diam. Baru agak jauh. Anu, Mas Rizky, ya misalnya dari Rizky misalnya ya. Berhenti dulu. Ada apa, Bib? Tanganku kecepit. Lu kok enggak bilang tadi? Jangan. Lek aku ngomong, ya. Lek aku ngomong, ya. Lek aku ngomong, seakan ngomongku ke gelo. Ya. Pernah kejadian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini bisa kita buat pelajaran ya. Bisa kita tiru bagaimana akhlak Kanjeng Nabi. Suatu saat Rasulullah itu di dalam halaqah itu ya, datang seseorang ngasih hadiah Kanjeng Nabi. Ngasih buah anggur. Ya, seseorang ya. Ya dari kalangan bukan orang berada. Ya, saking kepingin yang nono Kanjeng Nabi. Ya. Orang jadi minal fuqara, saking kepingin yang nono Kanjeng Nabi bawa no anggur nang Kanjeng Nabi. Ya.
Dengan kanjeng Nabi sama Rasulullah dimakan satu. Ya, dimakan satu. Terus dimakan sama kanjeng Nabi sampai hampir habis. Nah, sahabat yang di sekitarnya itu kan tahu sifatnya kanjeng Nabi. Rasulullah dikai hadiah, itu pasti langsung dikasihkan semua. Kadang Rasulullah tidak kebagian. Ya, sahabat ini ngenteni. Ya, kok gak bagi kanjeng Nabi? Wis kok awakmu lek anu dum-duman ngono iku lho ya. Ya, kok kau ya. Kok apa karek Mas Talib iki kok dikekeki di bagian kuwi. Misalnya ya, tapi arek jopo kono lho ya. Ya, sama sahabat ini nunggu ya, ngenteni kok kanjeng Nabi dihabiskan sendiri ya. Sama itu dihabiskan anggur itu ya. Dihabiskan ya. Sampai orang tadi itu kok riwayat orang itu seneng ya. Dibawa pulang wadahnya, seneng. Orang ini pulang dengan keadaan seneng. Ya. Setelah orang ini pulang, ya sahabat ada yang nyeletuk tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jenengan remen tak kali anggur nih kau ya. Seneng tak sama kok sampai lupa kepada sahabat, sampai lupa sama kita. Biasanya like, jenengan angsal nomor-nomor itu mesti dibagi, ya kan? Dapat susu satu ceret, dibagi sampai 100 sahabat itu gak ente-ente. Ya itu mujizatnya Rasulullah ya. Jadi ketika tanya, iyo, ya asli ini anggur iki kecut. Ya. Tapi aku lek ngomong kecut nek ngarepe wong iku mang gelo. Ya. Lah opo gak tak bagi? Engko lek tak bagi nang awakmu. Ya, lek bahasanya kita ya, bahasanya kita. Ya. Lek tak bagi, lek aku nu sik iso njogo. Ya, tapi lek tak bikin nang potongan-potonganmu iki engko ngono dapuranmu iki. Opo iki gak enak kecut dikekno ya. Ya, gak enak Pak ya. Orang niat ta iki ya ngono. Nah, engko orangnya kecewa kalau sampai segitu ya. Bagaimana akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak sampai bikin orang lain kecewa ya. Jadi seperti itu ya, sedikit banyak bisa kita contoh ya, kita tiru akhlaknya Nabi. Om nelek wong sing wis rumah tangga ya, tanya sama Umi itu ya, masakan bojone asin ya apa Mas, enak ya, cari rizki aku pas seneng asin gini oh ya wes Mas tambahi aku ayam ya, jangan saya bilang kok enak itu iso masak apa ora ya. Nah, ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dawuh Kanjeng Nabi. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik seorang laki-laki adalah bagaimana dia memperlakukan istrinya. Dan aku adalah yang terbaik memperlakukan keluargaku. Ya, makanya itulah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita bacakan doa khatam Quran ya. Jadi nanti di akhir kalian doa sesuai hajatnya masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna khatmul Qur'an wa du'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورة وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحة وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيق وبالثاء ثروة وثواب وبالجيم جاه وجلالة وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوع وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهن والذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء الزهد والزكاء وبالسين سعادة والسلامة وبالشين شكر والشرف وبالصاد الصبر والصداقة وبالضاد ضاء وضلعة وبالطاء طاعة والطهارة وبالضاء الظفر وظرافة وبالعين عفا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قرب وقناعة وبالكاف كمال وكرامة وباللام لطف ولقاء وبالميم مغفرة
ومتع بالنون نور ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالآء همة وهداية وبالآء يسر ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقرع عيوننا واستر عوراتنا واشفي مرضانا واقض عنا ديوننا وبيت وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا واصل سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرع حبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا واندر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تخفيف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على ما غير ما أنزلته أو رب أو شيك أو سهو أو سوء الحال أو تأجيل إلى تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيه لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو ماد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة الرغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجي من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم. Doa sebutkan hajatnya masing-masing. وحسن مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتم عملنا ببركة كلامك القديم وحول علينا سقرة الموت بجاه القرآن الكريم يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا أوزئنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا وادخلنا في زمرة عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.